bersama, umat Allah berjalan bersama. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai saudara-saudari. Kita tahu bahwa setiap orang mengalami kesukaran dalam hidup. Tetapi bolehkah iman membuat impak kepada kesukaran itu? Saya percaya bahwa apa yang dapat kita tawarkan adalah harapan dalam kesukaran. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang mempunyai harapan. Saya teringat salah seorang profesor kami di teologi mengatakan bahwa jika tidak ada harapan, maka tidak ada masa depan. Jadi, kalau begitu, apa gunanya hidup? Sesungguhnya saudara-saudari, hidup kita mempunyai makna karena harapan kita bersandar kepada Yesus Kristus. Walaupun Yesus tidak menjanjikan perjalanan hidup yang mudah, Dia menjamin kita akan tiba dengan selamat hanya jika kita berpegang kepadanya. Kita tidak seharusnya berkubang dalam masalah dan cobaan-cobaan hidup kita. Sebaliknya, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Yesus, kepada jaminannya bahwa tidak satu pun rambut di kepala kita akan hilang. Santo Paulus membuktikan hal ini ketika dia mengatakan dalam surat keduanya kepada orang-orang Korintus, "Segala macam percobaan datang kepada kita, dan kita akan binasa, tetapi kita tidak putus asa. Kita dibiarkan tanpa jawaban, tetapi jangan putus asa. Dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Dijatuhkan, tetapi tidak dihancurkan." Saudara-saudari, tentangan tidak asing dalam hidup seorang Kristen. Orang akan menentang keras apa saja yang mengancam kewujudan, mengancam cara hidup mereka. Dan di dalam kekristenan itu tidak terkecuali. Ini disebabkan kerajaan Tuhan dan kebaikan bertentangan dengan kuasa kejahatan, penganiayaan sejak dahulu kala dilancarkan terhadap orang-orang Kristen karena Yesus sendiri disalibkan.
disalibkan disebabkan dia mengajar tentang kebenaran Allah, tentang dirinya sendiri. Dan sesiapa yang mengikuti Yesus, mengikuti jalan penganiayaan yang sama. Disebabkan guru kita dianiaya, sudah pasti kita pun akan mengalami penganiayaan. Dan pengikut sejati bersedia untuk menjalani apa yang Yesus alami. Ya, kita akan menderita untuk Yesus. Tetapi ada jaminan dari Yesus bahwa pada akhirnya kebaikan akan menang. Walaupun kita akan dibuang, dihamburkan, dianiaya, tapi seperti roti kita akan dikongsikan dan akhirnya diselamatkan. Pengorbanan kita itu tidak sia-sia. Walaupun ada pengorbanan, ia harus memberi kita harapan kepada Yesus. Tuhan akan bersama kita. Itulah yang harapan yang paling penting yang harus kita ada. Dia akan menolong kita. Jadi marilah kita ingat bahwa penganiayaan berlaku kepada pengikut Yesus. Jika itu berlaku, perlindungan dan pertolongan ilahi juga dijamin. Jadi saudara-saudari, marilah kita sekali lagi berpegang kepada harapan kita kepada Yesus Kristus, agar kita dapat berdiri teguh, tabah, dan bertahan di tengah-tengah penderitaan hidup. Amin. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama Yesus.